Mazmur 23 Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam kebenaran, dalam keintiman, dalam semua hal yang ilahi, harusnya kita lebih rajin mencari sesuatu yang seperti itu daripada mengharapkan sesuatu yang kamu bisa usahakan sendiri. Tapi sampai di mana kamu mampu mengusahakannya? Apakah hasil yang sudah kamu peroleh hasilnya seperti yang kamu harapkan? Karena begini, kualitas daripada yang Allah bisa berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding hasil usaha daripada kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada satu kebenaran di bagian ini, teman-teman. Apa yang dikatakan teman-temanmu barusan, ya, dalam perjalanan sampai hari ini, sudahkah kamu menemukan Dia yang ilahi itu? Dia Tuhan yang selalu membuka dirinya untuk ditemukan. Yang selalu membuka dirinya untuk dirindukan. Yang selalu membuka dirinya untuk diinginkan. Bagaimanapun caranya. Sebab semua yang terselubung sudah disingkirkan. Sekarang bagaimana kita yang terus datang dan menginginkan Dia? Hati-hati terjebak dengan bahwasannya kamu adalah orang-orang yang benar-benar punya keintiman dengan Tuhan, hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, itu dinilai dari seberapa banyak yang sering kamu peroleh. Hati-hati dengan cara pandang seperti itu. Berkat tidak menunjukkan bahwa kamu orang yang selalu diberkati. Tidak. Karena ada orang-orang yang jauh lebih kaya dari kamu dan dia tidak punya Tuhan. Gitu. Jadi kalau kamu menghitung bahwasannya modal atau usaha keintimanmu hasilnya adalah kekayaan, kelimpahan secara jasmani, ingat, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya waktu kamu mencari sesuatu yang sudah disingkapkan, harusnya hati dan pikiran bukan terarah kepada apa yang bisa diberikan oleh dunia. Dunia bisa berikan apapun untuk kesenangan hidupmu. Takaran atau ukuran dari setiap kamu, jangan kamu jatuhkan pada apa yang kamu bisa peroleh, apa yang dunia bisa beri. Dunia bisa beri kamu apa saja yang hatimu mau. Apa yang dia tidak bisa beri untuk kamu? Uang, jabatan, apalagi pasangan hidup dunia bisa kasih buat kamu. Tapi apa yang kamu tidak bisa peroleh dari dunia, sebenarnya itulah yang harus dikejar mati-matian. Yang harus diinginkan mati-matian. Karena semua yang fana di hadapan yang kekal nilainya 0. Karena itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh teman-temanmu barusan, cari, inginkan Tuhan. Hei, Tuhan itu adil dan Dia benar. Apa yang kamu lakukan untuk membangun hidupmu, ya, sesuai dengan takaran itu juga yang akan Dia lakukan buat hidupmu. Kamu mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, Dia akan menghormati kamu dengan kemuliaannya. Kamu tidak mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, dalam pelayanan dan dalam apapun, kamu akan dihitung sebagai orang yang biasa. Gitu. Jadi kenapa kamu lihat, kenapa roh Tuhan sangat bekerja di orang yang itu? Dan kenapa roh Tuhan sangat tidak bekerja di orang yang ini? Apa? Karena bagaimana cara Dia menginginkan yang tidak bisa diberikan manusia. Yang tidak bisa diberikan dunia. Hati ini bukan mengejar apa yang dapat diberikan manusia. Apa yang dapat diberikan dunia. Tapi hati ini mengejar apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia.
Sesuatu yang ilahi dan kudus. Yang kamu hanya bisa peroleh melalui Tuhan Yesus. Makanya waktu Mazmur 23 ayat 1. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perkataan kebenaran ini perkataan bukan karena Daud sudah hebat dalam perjalanan hidupnya. Tapi dari ujung, dari awal sampai akhir kehidupannya, bisa dikatakan bahwa dia melihat Tuhan itu gembala dalam kehidupannya. Tuhan itu gembala bagi dia. Kalau kamu lihat di ayat Alkitab yang lain, gembala itu dipandang sebagai pekerjaan yang hina. Firaun, bangsa Mesir, memandang bahwa gembala itu nggak baik. Jangan, najis. Itu menjijikkan buat kami. Makanya mereka ditaruh di Goshen. Pandangan orang kafir, pandangan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan memandang gembala itu sebagai, wah itu pekerjaan yang najis, yang menjijikkan. Tapi dia rela untuk disebut sebagai gembala. Di sini loh, pentingnya kamu harus tahu. Waktu dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah memiliki dan dimiliki. Nggak bisa cuman memiliki. Kamu harus ngerti bahwa waktu Daud ngomong, Tuhan adalah gembalaku. Berarti dia sedang ngomong begini. Dia itu milikku dan aku ini miliknya. Dalam perjalanannya dia menghitung. Dalam pelariannya dia menghitung. Dalam kelepasannya dari serangan Saul, Absalom dan semuanya. Dia menghitung dirinya. Dan dia bisa katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kalau di terjemahan yang lain dia bilang begini. I shall not want. Tidak ada apapun yang kurang. Tidak ada. Tidak sesuatu pun kurang di hidup kami. Tidak sesuatu pun kurang. Coba kamu pahami. Kenapa dia berkata di dalam diri gembala ini tidak ada yang kurang sesuatu pun. Emang gembala punya apa? Sampai dia bilang tidak ada yang kurang di dalam gembalaku ini. Kalau kamu bisa lihat domba butuh apa? Domba cuman butuh tempat padang rumput, tempat makan, tempat tidur, tempat dia bernaung, pemimpin. Tapi kenapa Daud, kamu pahami ini, dia bisa berkata begini, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa dia bisa berkata bahwasannya di dalam Tuhan yang sebagai gembala, semuanya cukup dan tidak kekurangan. Semuanya ada dan tidak kekurangan. Semuanya ada dan tidak pernah habis. Kenapa dia buat begitu? Kalau kamu lihat, gembala dia nggak punya banyak. Gembala punya apa? Dia tidak sediakan makan di lumbung, tapi dia bawa pergi ke padang. Gembala punya apa? Tapi inilah perjalanan Daud. Di dalam perjalanannya dia mengenal bahwa Tuhan sang gembala. Di dalam perjalanannya dia mengenal Tuhan sang gembala. Yang dia cari bukan apa yang dapat dilihat mata. Tapi yang dia cari, Tuhan, engkau boleh ambil apa saja. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih mulia dan lebih kudus dari yang orang bisa lihat. Karena dia melihat di dalam diri gembalanya ini, dia memposisikan dirinya sebagai domba. Domba yang terus dikejar, yang terus mau dibunuh, yang terus mau dianiaya, yang terus mau dibantai. Dia melihat aku ini domba yang tidak punya kekuatan. Dalam perjalanan, pelarian, dalam semuanya. Ini ada gembalaku yang selalu menyertai. Dia memandang di dalam seluruh penyediaannya. Dia memandang bahwa Tuhan ini gembala yang baik. Gembala yang mencukupkan semua hal bagi hidupnya. Gembala yang ada di dalam semua hal dalam hidupnya.
Tapi dia melihat bahwa itu bukan tentang pertama-tama, bukan tentang apa yang bisa dilihat oleh mata. Dia melihat bagaimana cara Tuhan yang ilahi itu menyertai dia. Saat lapar, dia merasa damai. Saat bimbang, ada Tuhan di situ. Saat di gua Adulam, ada ketenangan di situ. Saat dikejar, ada kekuatan di situ. Kamu, bagaimana dengan kamu? Kamu memandang semua pengalaman hidupmu sekarang, dia sebagai Tuhan seperti apa buat hidupmu? Sebagai Tuhan yang seperti apa dia buat hidup? Apa yang kamu kejar? Ingat, hal kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Hal kerajaan surga soal apa? Damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus, soal kebenaran. Kalau matamu dan hatimu hanya tertuju kepada apa yang Tuhan bisa sediakan buat aku, dan bukan tentang pribadinya, keinginan untuk dipenuhi setiap hari. Walau kamu sudah belajar tentang kelimpahan Allah menyediakan, hati-hati iblis bisa belokkan hatimu. Kalau kamu cuma dihitung intim dengan Tuhan dari apa yang kamu bisa dapatkan, itu tidak jaminan. Kenapa begitu? Hal kerajaan sorga bukan soal makan dan bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus. Artinya di dalam segala hal, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, kamu melihat ada tidak kebenaran di situ. Kamu berjalan tidak di dalam kebenaran. Kamu berjalan tidak di dalam damai sejahtera. Kamu berjalan tidak dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Karena setiap mata yang melihat ke arah berkat, ya, melihat ke arah sana, imanmu tidak akan lama. Imanmu tidak akan lama. Kelimpahan yang dimaksudkan, yang terus, yang Tuhan janjikan, yang akan dia bilang, di dalam aku semua tersedia. Benar. Tapi bukan ke arah sana pandanganmu. Kalau kamu punya iman, Tuhan bisa beri yang terbaik buat hidupmu. Mata dan hatimu harus tertuju kepada apa? Dia saja, Allah yang benar itu. Cari kebenaran yang tidak bisa dicuri dari hidupmu. Kejar kebenaran yang tidak bisa dicuri dari hidupmu. Kejar damai sejahtera. Cari dan minta. Kamu sering mendeklarasikan, aku panggil, aku perintahkan, aku lepaskan. Tapi aku mau tanya, di mana kamu menempatkan perkataan mintalah? Kamu panggil, kamu lepaskan. Tapi di mana kamu tempatkan perkataan firman ini? Mintalah. Ada waktu di mana kamu harus memanggil. Ada waktu kamu harus memerintah, perkatakan, perintahkan. Tapi ada waktu firman, kamu harus minta. Kamu harus minta. Menghadap raja, kamu gak bisa perintah. Kamu menghadap raja, aku perintahkan, gak bisa. Kamu harus minta. Kapan itu Kak bisa terjadi? Di dalam kamarmu itu. Di dalam saat pribadimu. Makanya kamu butuh Roh Kudus. Inilah sebenarnya yang harus kamu cari. Supaya kamu tidak terpenjara oleh fokus kamu kepada berkat, kelimpahan, semuanya. Itu memang Tuhan sudah sediakan. Tapi jangan cari seperti orang-orang mencari itu. Kamu harus mencari yang sebaliknya. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Dia soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Soal persekutuan dengan Roh Kudus. Itu kenapa tadi teman-temanmu ngomong. Cari Tuhan.
Kejar, inginkan Tuhan. Makanya kalau di dalam hidupmu manifestasi Tuhan, kuasanya tidak besar, kamu lihat ke dalam dirimu. Dia Allah yang adil dan benar. Waktu kamu mencari Dia, kamu akan menemukannya. Tapi waktu kamu sudah menemukannya, apa yang kamu lakukan? Kamu tetap tinggal dan percaya atau tidak? Karena iman masing-masing orang diuji waktu dia masuk di dalam perjalanan dengan Tuhan. Saat kamu keluar dari pintu ini, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar? Adakah kamu mencari kebenaran? Adakah kamu mencari damai sejahtera? Adakah kamu mencari persekutuan dengan Roh Kudus? Bahkan di tempat-tempat yang sangat bising. Aku gak bisa Kak kalau saat teduh rame orang. Aku sering bilang sama teman. Aku saat teduh bisa di Pancasila dengan motor ngeng gitu. Aku saat teduh di Pancasila bisa. Kamu harus dominion di situ. Jangan karena keadaan kamu terhalang ketemu Tuhan. Karena sebenarnya kerinduanmu kurang besar. Sampai kamu tidak bisa mengatasi itu. Di jiwamu. Ini benar bukan kekuatan jiwa. Kalau kamu pun bisa merasakan Tuhan. Itu karena Tuhan yang buat itu dalam hidupmu. Kamu harus ngerti satu perkataan ini. Bahwa semua hal baik Dia yang mengerjakan buat kita. Nggak ada hasil usaha manusia. Jadi kalau kamu diberkati bukan hasil usahamu. Memang imanlah yang jadi bahasanya Tuhan. Waktu imanmu benar-benar menyentuh surga, Dia akan menjawab sesuai dengan imanmu. Itu benar. Sangat benar. Tapi jangan arahkan pandanganmu karena kamu sering diperkatakan Tuhan sudah menyediakan. Matamu terus terarah ke sana. Terus terarah kepada berkat. Nanti kalau kamu gak diberkati, terus kamu lihat temanmu yang diberkati, kamu akan bilang, kayaknya aku kurang ini deh sama Tuhan. Ada sesuatu yang kurang. Mulai akan timbul rasa di sini. Apa yang kurang ya dariku ya? Kenapa aku gak ketemu berkat ya? Kenapa aku belum diberkati ya? Kok kakak itu bisa ya? Apa ya yang membuat dia begitu? Kalau hatimu sudah begitu, fokusmu bukan cari kebenaran. Itu yang aku maksudkan deh. Daud, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Karena dia mengalami sebagai domba yang dikejar, yang dicari, yang mau dibunuh. Dia ngerti Tuhan gembalaku. Ini gembala agungku. Dia gembala, mau orang bilang apa dia gembala buatku. Dia gembala buatku. Karena yang dipenuhi di dalam dirinya. Sampai dia bisa bilang, jangan ambil rohmu Tuhan. Karena yang ilahi itu deh. Yang dia kejar, yang dia cari, yang dia inginkan, yang dia rindukan. Tidak ada yang lain yang dia mau. Kalau kamu buka Roma 14. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati manusia. Kamu lihat, inilah kerajaan Allah bukan soal makan minum. Bukan soal semua yang kamu takutkan dan khawatirkan. Bukan soal yang kamu cemaskan. Kerajaan Allah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kamu mencari yang fana, kamu akan kehilangan yang kekal. Matamu akan terus terarah ke sana. Fokusmu akan makin besar ke arah berkat. Berkat itu sudah ada
Dan sudah disediakan buat kamu. Sekarang hanya bagaimana cara kamu mengejar Tuhan, mencari Dia, menginginkan Dia lebih dari apapun. Kalau kamu percaya Dia sudah menyediakan buat kamu. Kamu lihat ayat 18. Ini melayani Tuhan, siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati manusia. Waktu Tuhan senang buat hidupmu, emang Dia tidak perhatikan semua yang kamu rindukan? Waktu Tuhan disenangkan, emang Dia akan biarkan kamu terus menderita? Kamu harus menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kelaparan. Salah kalau kamu menderita karena kelaparan. Berarti kamu belum kenal Tuhanmu. Kamu belum percaya Dia sungguh-sungguh. Kamu belum cari kebenarannya sungguh-sungguh. Sampai kebenaran itu, waktu kamu renungkan, kamu ngomong, kamu hidupi. Orang bisa lihat dari hidupmu saja. Tapi takarannya bukan karena kau diberkati. Bukan hanya itu takarannya. Karena ada orang yang tidak percaya Tuhan lebih kaya daripada kamu. Benar? Tapi Tuhan melihat sisi yang lain. Kamu diajar melihat sisi yang lain. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tapi ini loh kerajaan surga itu. Soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Soal sukacita di dalam Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalau kamu sukacitamu karena kamu punya berkat, itu bukan kerajaan Allah. Kamu merasa damai kalau kamu punya sesuatu, merasa damai karena aku udah dapat beasiswa, aku udah merasa damai, nanti kuliahku bisa aman. Itu bukan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah di saat kamu dalam proses. Saat kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya bilang, Tuhan milikku sepenuhnya. Dia kekayaanku. Dia kepenuhanku. Cuma Dialah satu-satunya yang aku miliki. Tidak ada yang lain. Tahu ya, kamu yang mencari Tuhan demikian, anak cucumu bahkan hidupmu tidak akan pernah minta-minta. Asal kamu cari Dia, bukan kamu cari berkatnya. Berkat tidak akan hilang dari hidupmu. Tapi kebenaran berkata demikian, berkat yang akan mengikuti kamu. Kalau Dia mengikuti kamu, karena ada Tuhan yang kamu ikuti. Kalau kamu kejar kebenaran, ada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kamu memperoleh itu. Kalau kamu kejar Tuhan, ada damai sejahtera. Waktu kamu menunggu, ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Saat orang bilang, sudah terlambat. Tapi kebenaran bilang, tidak, Allahku akan mencukupkan semuanya bagi hidupku. Tepat pada waktunya. Bukan hitungan waktumu. Jadi apa yang kamu cari deh? Semua yang diberitakan di tempat ini. Kalau fokus dan arahmu hanya kamu bandingkan. Dia diberkati, aku belum, berarti imanku ini masih kurang. Tidak. Bapa tidak pernah membedakan yang satu dengan yang lain. Dia Bapa yang baik. Ingat ini. Kalau yang satu dikasih, kamu pasti dikasih. Bapa itu Bapa yang baik. Dia Tuhan yang baik. Jadi jangan kamu lihat, kok dia diberkati aku enggak. Tidak. Bapa udah berkati dia, berarti giliranku. Perkataanmu harus benar. Perkataanmu harus benar. Nih, kalau kamu berkata dalam dirimu, aku tidak disayang. Aku tidak seperti dia. Maka itu berlaku atas hidupmu. Tahu? Lihat ayat di atasnya. 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ini soal makan dan minum. Makanya waktu Kristus sudah mati di kayu salib, sudah mendeklar bahwa tidak ada yang najis buat hidupmu, makanan minuman. Makanya inilah satu kebanggaan buat hidupmu. Kalau soal makanan, tidak ada lagi yang najis. Makanya makan babi pun kau harus suka cita. Mau masa makan babi gak suka cita? Salah kamu. Ya, deh.
Makan babi itu salah satu karya penebusan Kristus. Kamu bisa makan dengan sukacita. Bukan kamu makan habis itu kamu muntahin. Ya. Itu salah satu karya Kristus. Tapi ini prinsipnya sama deh. Kalau kamu berkata buat dirimu begini, itu kan dia bukan aku. Jadi, kalau kamu lihat dia diberkati, baru kamu bilang begini, oh iya ya, itu kan dia bukan aku. Jadi seperti yang kamu bilang, ini ketetapan. Memang ini ditujukan untuk makan dan minum. Makanan yang najis dan tidak najis gitu. Supaya tidak jadi batu sandungan. Tapi prinsipnya sama. Apa yang Tuhan tetapkan seperti itu jangan diubah. Berarti kalau kamu ditetapkan, kamu akan diberkati. Oh dia diberkati, anak Bapa. Berarti dia bukan anak emas nih. Sama-sama kita ini anak emas. Sama-sama kita ini anak terang. Berarti dia, nanti aku pasti. Aku percaya. Ini giliran dia dulu, nanti giliranku. Tapi kenapa kamu gak bisa percaya malah kamu bandingkan dirimu dengan yang lain. Nanti kamu bandingkan urapanmu dengan yang lain. Bertobat kamu. Nanti kamu bandingkan, kalau dia nyembah, kenapa bisa naik, aku kalau nyembah, kenapa turun? Bukan begitu. Yang kamu cari hanya validasi manusia. Bertobat deh. Ini yang aku maksud. Jangan cari semua yang fana, yang orang bisa berikan untuk hidupmu. Jangan cari semuanya. Tahu, yang dipuji Tuhan yang tahan uji. Yang diakui Tuhan yang tahan uji. Karena dia mengakui Ayub, makanya dia lihat Ayub tidak berbuat dosa. Itu. Jadi jangan cari deh. Semua itu yang kamu inginkan dan rindukan, Bapa sudah sediakan. Sekarang hati kita, cari dia. Baca kebenaran ini. Satu ayat kamu renungkan ulang-ulang. Makanya kenapa kamu diminta untuk renungkan deh. Baca. Masuk, tenggelam dalam firman. Tenggelam dalam firman. Karena kebenaran yang kamu dapatkan akan memerdekakan hidupmu. Tahu kalau dia memerdekakan. Ini prinsip. Waktu kamu dimemerdekakan. Ya. Dia tidak biarkan kamu pergi dengan tangan hampa. Bahkan kamu tidak dibiarkan pergi begitu. Kamu dimasukkan ke dalam kerajaannya. Tahu, waktu kamu merdeka, dia memutuskan semua belenggu. Perbudakan dosa. Penghambaan diri terhadap kutuk. Dia potong. Dia lepaskan kamu dari situ. Tapi setelah kamu merdeka, dia akan perlengkapi kamu dengan semua yang baik. Semua yang benar. Semua yang jujur, semua yang murni, semua yang kudus buat hidupmu. Itu kamu akan diperlengkapi dengan semua itu. Kenapa orang masih merasa tidak merdeka? Ya karena bagi dia, aku belum diberkati Kak. Jadi aku belum merdeka. Kalau kamu ada di dalam Kristus, harusnya kamu bisa lebih melihat bahwa ini bukan tentang makan dan minum. Tapi tentang kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang dibilang Dimas. Kalau kamu pergi kemanapun, ada aliran-aliran air kehidupan. Tahu yang mengalir nanti. Kalau kamu bicara tentang berkat, mereka akan mengalami yang namanya, oh kalau dia diberkati, berarti ada harapan buat aku. Mengalir keluar kebenaran tentang berkat. Dengar baik. Waktu kamu ketemu orang miskin, kamu kasih dia makan, besok dia lapar. Tapi kalau kamu kasih misalnya dia pekerjaan, dia bisa makan tiap hari. Tapi ingat, ini kalau kamu ketemu orang yang hopeless, pertama-tama memang kamu kasih dia makan, kamu kasih dia pengertian, kamu kasih dia cinta. Tapi selanjutnya kamu ajari dia cari Tuhan. Kamu ajari dia kebenaran. Kamu ajari dia semua yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Itu yang harus mengalir supaya orang-orang di samping kiri kananmu ada kehidupan. Karena kerajaan Allah bukan untuk orang yang eksklusif.
Dia harus menyebar sampai semua dipenuhi oleh kehadirannya. Sampai semua kebenaran itu menjajah semuanya. Ini namanya kerajaan yang menginvasi. Tapi bukan soal makan dan minum deh. Jadi jangan bandingkan dirimu. Dia diurapi, aku enggak. Jadi seperti yang kau perkatakan. Kalau kamu belum seperti dia, cari Tuhan. Kenapa kamu harus samakan dirimu dengan dia? Kenapa kamu harus, gimana ya caraku? Kok dia bisa begitu ya? Benar, tapi yang harus kamu cari Tuhannya. Kebenarannya apa? Tahu ya Dik, kalau kamu dapat ini, apapun yang orang lakukan di luar kamu, kamu lakukan. Kamu akan tetap tenang. Kamu gak akan hatimu itu tidak akan sakit hati, tidak akan cemburu, tidak akan merasa, kayaknya aku nggak bisa deh, aku tidak seperti dia diurapi dan aku tidak. Lah, di dalam kamu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu meterai, urapan yang menetap dan tidak akan hilang. Yang kamu deklarasikan every day. Kamu bilang pengurapannya tetap tinggal dalamku. Itu Roh Kudus. Tapi kenapa berbeda? Karena ada satu yang mencari dengan sungguh-sungguh. Dan satu tidak. Jadi gak heran deh. Tapi ingat. Waktu kamu sering mencari. Misalnya. Kamu ahli dalam penginjilan. Tapi aku gak suka dengar kata ahli. Kenapa? Tidak ada yang ahli di dalam Kristus. Karena semua ditolong. Makanya waktu kamu sudah dalam sesuatu, misalnya di penginjilan, kekuatanmu ada di situ. Kamu tidak bisa bilang dirimu kuat. Kamu tidak bisa bilang dirimu aku udah ahli di situ. Ahli dalam ini, ahli dalam ini. Tidak. Roh Kudus yang menolong kamu. Jadi tidak ada kata ahli. Kalau begitu, kalau dia mampu dibuat Tuhan seperti itu, maka kamu juga bisa. Tidak ada yang terbatas buat Tuhan. Dan tidak ada yang terbatas buat dirimu. Jadi jangan cari apa yang manusia bisa puji. Jangan cari apa yang manusia bisa berikan. Cari kebenaran. Cari damai sejahtera itu. Minta sama dia. Bersukacita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu sesuatu yang dunia gak bisa beri untuk hidupmu deh. Karena itu harusnya bukan itu yang kubagikan. Tapi gak apa-apa. Sekarang tetapkan di dalam hatimu. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Jangan bandingkan dia diberkati aku enggak. Dia diurapi aku enggak. Tidak. Kamu semua diberkati dan kamu diurapi. Carilah kerajaan Allah itu. Kebenaran, tenggelamlah di dalam firman-Nya. Setiap kali kamu pulang ke kampusmu, ada di kamarmu, jangan malu untuk disebut sok rohani. Jangan malu. Karena akan ada perbedaannya nanti. Antara kamu yang sungguh-sungguh mencari dia dengan mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Dek, jujur, aku menemukan teman-teman yang sudah beberapa tahun lulus dari kampus. Waktu aku melihat reaksinya dan responnya, dia tidak berbeda dengan orang dunia. Cepat tersinggung, cepat sakit hati, merasa benar. Aku menemukan itu deh. Aku melihat ini orang udah lulus. Dulunya begini. Kok sekarang jadi begini? Responnya beda. Karena yang dia cari bukan kebenaran. Yang dia cari, yang dia inginkan, yang dia rindukan. Semua apa yang manusia bisa beri untuk hidupnya. Tapi sebenarnya waktu dia menemukan kerajaan Allah ini,
tenggelam dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita persekutuan dengan Roh Kudus. Menurutku hidupnya akan aman tanpa perlu penilaian manusia. Nah, orang yang akan menilai kamu nanti, apa kamu hidup di dalam Roh Kudus atau tidak? Atau kamu hidup di dalam dirimu sendiri atau ini? Ingat, jangan jadi gembala buat dirimu sendiri. Dia gembala agung. Biarkan dia yang memimpin kamu, menuntun kamu. Dan biarkan dialah yang menjadi kepuasan kamu. Biarlah kebenarannya yang menjadi makananmu. Kebenarannya lah yang menjadi selimutmu di waktu malam. Kebenarannya lah yang menjadi penerangmu waktu kamu jalan. Kebenarannya yang menjadi pedang untuk kamu berperang. Kebenarannya lah yang menjadi perisai untuk kamu bertahan. Kebenarannya lah yang menjadi pondasi kamu untuk tegap berdiri. Kebenarannya lah yang menjadi sayap untuk kamu terbang lebih tinggi. Kebenarannya lah yang menjadi tempat tidurmu. Yang menjadi tempat bernaungmu. Kebenarannya lah yang menjadi kesukaanmu. Itu bagian dari kehidupan. Kalau kita menjauh dari kebenaran, kita menjauh dari sumber kehidupan ini. Dialah sumber itu. Firman yang sudah tertulis, yang adalah pribadinya sendiri. Pribadi yang kamu baca. Dia kalau kamu baca, tetap mati. Kalau kamu tidak pahami bahwa Roh Kuduslah yang bisa menghidupkan itu dalam hidupmu. Dia Yesus yang adalah firman jadi manusia. Jadi manusia, mati, tebus dosamu, bangkit naik ke sorga, sediakan tempat buat hidupmu. Jadi sekarang apa yang kamu perlu takutkan dan ragukan? Iya kak, makan minum kak. Semua manusia butuh itu. Tapi kita diajari untuk cari yang sebaliknya. Coba, kamu uji saja. Firman ini kalau nggak diuji deh, akan tetap seperti ini. Kamu yang harus ngalamin. Aku percaya 1 minggu, kamu lihat. Kamu lihat. Hidup dengan firman ini, cari kebenarannya. Tenggelam di dalam situ. Kamu akan lihat, hidupmu akan jauh lebih bersuka cita daripada karyawan-karyawan di PT-PT sana.